Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andini Sultanisi dari kelas 4D Program Studi Ilmu Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 112021 Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sejarah singkat mengenai Bani Abbasiyah, mulai dari terbentuk, lalu juga ada masa kejayaan dan juga sampai kemunduran Bani Abbasiyah ini dalam rangka untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah perpustakaan dan arsip digital dengan dosen pengampu Bapak Almudil Karim Menhum. Sebelumnya, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai sejarah singkatnya terlebih dahulu. Jadi Bani Abbasiyah ini terbentuk setelah mereka berhasil menjatuhkan Bani Umayyah yang sebelumnya sudah berkuasa. Lalu dalam kekuasaan Bani Abbasiyah ini terdapat 3 dinasti kekuasaan. Yang pertama adalah dari Bani Abbas, yang kedua dari Bani Buwayhi, yang ketiga dari Bani Saljuk. Lalu pada masa Bani Abbasiyah ini tercapainya masa kejayaan Islam di dunia. Bukan hanya masa kejayaan dari Bani Abbasiyah itu saja, tapi juga masa kejayaan dari Islam karena banyaknya ilmu pengetahuan, lalu juga teknologi-teknologi yang muncul pada masa ini. Lalu pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah ini yang berkuasa bukan dari orang Arab melainkan dari orang-orang Persia dan juga orang Turki. Dan nama Abbasiyah ini sendiri diambil dari nama paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, yang merupakan pendiri atau pencetus dari Bani Abbasiyah ini. Jadi karena jasanya, para anak dan juga cucunya mereka memutuskan untuk menggunakan nama dari paman Nabi Muhammad, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib ini, untuk menjadi nama dari Bani Abbasiyah ini sendiri. Lalu selanjutnya ada asal muasal atau sebab terbentuknya dari Bani Abbasiyah ini. Yang pertama, sebabnya karena adanya ide atau gagasan dari Bani Hashim bahwa gelar khalifah ini harus diturunkan kepada keturunan langsung Nabi Muhammad SAW, baik itu anak-anaknya, cucunya, maupun garis keturunan yang lain. Lalu yang selanjutnya ada juga ketidakpuasan terhadap Bani Umayyah yang sebelumnya berkuasa, karena pada masa Bani Umayyah ini banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia, lalu juga terjadi banyak penindasan, lalu juga adanya sikap merendahkan dari Bani Umayyah kepada kaum muslimin yang bukan merupakan keturunan dari orang Arab gitu. Lalu awal pembentukan Bani Abbasiyah ini dilakukan secara rahasia tanpa adanya pertempuran atau peperangan, secara rahasia atau diam-diam dengan cara berdagang. Jadi mereka dari kaum pendiri Bani Abbasiyah ini melakukan dakwah secara diam-diam pada saat mereka berdagang, lalu juga pada saat mereka melakukan perjalanan jauh, lalu juga pada saat mereka melakukan haji di Mekah. Mereka melakukan dakwah secara diam-diam. Lalu setelah mendapatkan banyak pengikut, mereka menggabungkan pengikut dari Abu Muslim Al-Khurasani dengan pengikut Bani Abbasiyah ini sendiri, dan jadi banyak pengikut dari Bani Abbasiyah ini. Lalu juga untuk kekuasaannya, sistem pemerintahannya, mereka mengadaptasi dari sistem pemerintahan dari Persia, yaitu kekuasaan tertinggi berada di tangan raja. Jadi
setelah diadaptasi, akhirnya Bani Abbasiyah ini memutuskan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan ulama. Kenapa begitu? Karena mereka beranggapan bahwa kekuasaan Tuhan itu langsung turun kepada para ulama dan juga para raja-raja. Jadi segala keputusan, segala kebijakan yang ada itu berasal dari ulama ataupun raja-raja. Lalu juga masa pemerintahan Bani Abbasiyah ini dapat dibagi menjadi 4 periode. Periode pertama yaitu berlangsung selama 97 tahun, dan di periode ini merupakan periode keemasan atau masa kejayaan dari Bani Abbasiyah dan juga kejayaan dari Islam itu sendiri. Karena pada masa ini tercapainya banyak ilmu pengetahuan baru, lalu juga banyak teknologi-teknologi baru, lalu juga terjadi banyak kemajuan dalam segala bidang. Lalu yang kedua ada periode Abbasiyah II. Periode Abbasiyah II ini berlangsung selama 99 tahun, dan pada masa periode ini mulai terjadi kemunduran karena ada kaum pengikut dari Syiah yang banyak daerah-daerah yang mulai melepaskan diri. Jadi mereka beranggapan bahwa mereka dapat mendirikan negara sendiri tanpa campur tangan dari Bani Abbasiyah itu sendiri. Lalu yang ketiga ada periode Abbasiyah III dikuasai oleh Bani Bawaihi. Nah, pada masa Bani Bawaihi yang berkuasa, banyak aliran-aliran Syiah yang berkuasa gitu. Jadi pada masa periode Abbasiyah III ini yang berkuasa merupakan aliran dari Syiah, pengikut aliran Syiah. Jadi mulai merasa bahwa kedaulatan dari Bani Abbasiyah atau kekuasaan Bani Abbasiyah ini tidak terlalu penting. Jadi yang terpenting atau yang paling utama adalah kekuasaan dari para pengikut Syiah ini. Lalu yang terakhir ada periode Abbasiyah IV yang dikuasai oleh Bani Saljuk. Saljuk ini sendiri merupakan nama salah satu suku yang ada di Turki. Jadi dapat disimpulkan atau dapat dilihat dari namanya bahwa pada periode ini yang berkuasa merupakan orang-orang dari Turki, yaitu dari suku Saljuk khususnya. Dan masa ini berlangsung selama 164 tahun. Ada beberapa kemajuan yang dicapai pada masa kejayaan Bani Abbasiyah ini, dan kemajuannya ini puncak dari kejayaannya adalah pada saat pemerintahan Harun al-Rashid dan juga anaknya Al-Ma'mun. Ada beberapa kemajuan yang terjadi pada saat Bani Abbasiyah ini. Yang pertama yaitu ada dari biro pemerintahan. Banyak biro pemerintahan yang sebelumnya sudah terbentuk pada masa Bani Umayyah sebetulnya. Tetapi pada masa Bani Abbasiyah ini terjadi banyak pembaharuan, lalu juga banyak kemajuan-kemajuan, dan biro-biro pemerintahan yang dibuat ini semakin memudahkan kerja dari pemerintahan pusat dari Bani Abbasiyah ini. Lalu yang kedua ada sistem militer. Sistem militer pada masa Abbasiyah ini dapat dibilang sangat bagus karena dari segala kalangan mereka ada di militer ini. Lalu juga ada pelatihan secara reguler, lalu juga ada pengajaran juga. Jadi para pasukan militer ini terjamin kerjanya atau terjamin kemampuannya karena banyaknya pelatihan-pelatihan yang ada. Lalu juga yang ketiga ini pada bidang industri dan juga perdagangan. Jadi dinasti Abbasiyah ini sangat mementingkan bidang industri dan juga perdagangan. Mereka sangat memajukan bidang ini. Salah satu bentuk partisipasi atau bentuk keseriusan dari Bani Abbasiyah ini yaitu dengan menggunakan hasil tambang dari pemerintahan Bani Abbasiyah ini untuk memajukan industri dan juga perdagangan.
Lalu yang keempat ada dari bidang pertanian. Bidang pertanian merupakan bidang utama penghasil sumber utama pemasukan negara. Jadi dapat disimpulkan bahwa memang dalam bidang pertanian ini sangat maju gitu, karena dan sangat diperhatikan karena bisa menjadi sumber utama penghasilan dari negara tersebut. Lalu juga ada sistem perkembangan dari ilmu-ilmu pengetahuan seperti yang saya jelaskan di awal, saya singgung di awal bahwa kemajuan Bani Abbasiyah ini karena banyaknya munculnya ilmu pengetahuan baru, banyaknya berkembangnya ilmu pengetahuan yang sudah ada sebelumnya, lalu juga dan masih digunakan sampai saat ini. Yang pertama ada dari ilmu tafsir. Jadi pada masa Bani Abbasiyah ini ilmu tafsir sedang maju-majunya. Ada dua cara tafsir pada masa ini, yaitu pertama tafsir Al-Quran dengan hadis. Jadi membandingkan Al-Quran atau menafsirkan Al-Quran dari hadis-hadis yang ada. Lalu yang kedua, tafsir Al-Quran dengan akal manusia. Dan pada masa ini juga banyak ahli tafsir yang muncul. Dan yang kedua ada ilmu hadis. Jadi pada masa ini merupakan puncak dari pembukuan hadis-hadis yang sampai saat ini masih kita temui, masih kita gunakan, masih kita ketahui sampai saat ini. Dan ada salah satu ahli hadis yang sampai saat ini masih tidak ada yang menandingi beliau, yaitu dari Imam Bukhari. Banyak hadis-hadis yang beliau bukukan, beliau tafsirkan. Kurang lebih ada hampir 8.000 hadis dan hampir semuanya sahih. Lalu yang ketiga ada ilmu kalam. Ilmu kalam ini menjelaskan mengenai teologi, mengenai ketauhidan, lalu juga mengenai konsep dosa, konsep pahala, konsep surga dan neraka ada dibahas di ilmu kalam ini pada masa Bani Abbasiyah. Lalu yang keempat ada ilmu tasawuf, yaitu ilmu yang muncul dengan menekankan kepada umat muslim untuk tekun beribadah dan juga untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang selanjutnya ada ilmu bahasa, yaitu ilmu nahwu, lalu juga sorofi, lalu yang lain-lain. Selanjutnya ada ilmu fikih. Banyak fikih ini menjadi dasar pembentukan mazhab pada saat ini. Sampai sekarang masih ada mazhab-mazhab itu, yaitu ada Imam Syafi'i, ada Imam Hambali, lalu juga ada Imam Ahmad yang menjadi pencetus dari mazhab-mazhab yang masih berlaku sampai saat ini. Lalu ada juga dalam bidang ilmu filsafat. Jadi ilmu filsafat ini melihat segala sesuatu secara akal manusia sampai batas akal manusia itu. Jadi ada beberapa ahli, yaitu seperti Al-Kindi, lalu juga Ibnu Sina, lalu juga Al-Ghazali dalam bidang ilmu filsafat ini. Lalu yang selanjutnya juga ada ilmu kedokteran. Pada masa Umayyah sebetulnya sudah mulai digalakkan atau diperhatikan mengenai ilmu kedokteran ini. Dan pada masa Abbasiyah ini ditekankan kembali, dikembangkan kembali sehingga menjadi ilmu yang masih bisa dipergunakan sampai saat ini. Contoh dari salah satu tokoh dalam ilmu kedokteran pada masa Bani Abbasiyah adalah Ibnu Sina. Lalu juga yang selanjutnya ada ilmu fisika dan matematika atau ilmu pasti, karena pada masa ini ditemukannya ilmu pasti tersebut, ilmu fisika dan juga matematika, dan masih menjadi dasar kehidupan sampai saat ini, pelajaran ilmu pasti, yaitu ada tokohnya, yaitu ada Al-Khawarizmi, pencetus dari matematika, yaitu dari aljabar dan juga algoritma yang masih sampai sekarang kita pergunakan. Lalu juga ada Al-Farqoni, lalu juga ada Al-Biruni. Lalu yang selanjutnya ada ilmu astronomi, ada Al-Farqon dalam bukunya Al-Harkat. Ada juga ilmu sejarah dan juga ilmu geografi. Ada beberapa tokoh yang cukup terkenal pada masa Abbasiyah ini dalam bidang sejarah dan geografi. Dalam bidang sejarah contohnya ilmu Ibnu Ishaq. Lalu pada bidang geografi contohnya adalah Al-Yaqubi. Lalu
ada beberapa faktor kemunduran dari Bani Abbasiyah ini sendiri. Ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internalnya yang pertama adalah gaya bermewah-mewahan dari para khalifah. Jadi karena banyaknya kemajuan pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, para khalifah merasa terlena akan nikmat dunia dan akhirnya mereka bermewah-mewahan, lalu juga mereka sampai lupa akhirat. Mereka terlalu bermewah-mewahan dan akhirnya menimbulkan mungkin banyak iri dalam diri pengikutnya atau masyarakatnya. Lalu juga ada pertempuran perebutan tahta dalam keluarga. Jadi karena mereka beranggapan bahwa harus keturunan nabi yang berkuasa, dan mereka akhirnya melakukan perebutan tahta untuk berkuasa selanjutnya seperti itu. Lalu juga ada konflik keagamaan seperti tadi di periode Abbasiyah III yang berkuasa adalah pengikut dari aliran Syiah. Ada beberapa aliran yang berkuasa, jadi akhirnya menyebabkan kemunduran dari Bani Abbasiyah ini. Lalu juga di faktor eksternal ada dominasi dari bangsa Turki. Dapat dilihat dari periode Abbasiyah IV yang berkuasa merupakan Bani Saljuk dari Turki. Lalu juga ada dominasi dari bangsa Persia karena mereka merasa bahwa pada awal pemerintahan ini mereka banyak menganut atau mengadaptasi dari bangsa Persia, dan mereka merasa bahwa mereka lah yang harus berkuasa gitu. Lalu juga ada banyak pemberontakan seperti di periode Abbasiyah II, banyak pemberontakan, banyak negara-negara kecil yang melepaskan diri. Akhirnya lama-lama pemerintahan Bani Abbas ini mengalami kemunduran. Lalu juga adanya serangan dari luar, ada bangsa Mongol yang ingin berkuasa, lalu juga ada perang salib. Jadi itu tadi penjelasan singkat dari saya. Kesimpulannya, pada masa Abbasiyah ini merupakan masa kejayaan Islam dan juga sekaligus masa kemunduran Islam di dunia. Karena banyaknya konflik-konflik yang terjadi, mulai dari konflik agama dan segala macam. Lalu juga banyak faktor kemunduran mulai dari internal maupun eksternal. Lalu juga dapat dilihat bahwa kenikmatan duniawi ini dapat menghancurkan kejayaan yang sebelumnya sudah dicapai selama 505 tahun ini. Lalu juga banyak ilmu-ilmu pengetahuan yang muncul dan masih dipergunakan sampai saat ini. Kurang lebih itu yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak hal-hal yang mengganggu atau juga banyak hal yang kurang saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.